Hai hai, jadi kali ini aku mau sharing tentang apa aja sih yang perlu dipersiapkan untuk memasuki dunia kripto. Dan aku harap video ini bisa membantu kalian para pemula yang baru tertarik memasuki dunia kripto dan menambah informasi untuk kalian yang sudah berpengalaman. Dan untuk kalian yang berpengalaman yang sedang menonton video ini, mungkin bisa membantu koreksi menambahkan jika ada penyampaianku yang kurang. Nah, di sini menurut aku ada 5 hal yang penting, yaitu pertama, mental yang kuat. Ini menurut aku tuh yang dasar banget. Terus, uang dingin. Ketiga, itu akun exchange. Keempat, skill technical analysis, minimal tahu dasarnya aja. Dan terakhir, yang kelima itu opsional. Akan lebih baik jika kalian punya skill ini, tapi kalau enggak juga tidak apa-apa, yaitu skill berbahasa Inggris. Nah, di sini aku akan bahas secara singkat, to the point aja, dan kalau kalian ada penasaran tentang beberapa hal yang aku sebut dan aku jelasin, dan mau tahu lebih lanjut, kalian bisa cari-cari tahu sendiri, googling sendiri, atau mungkin nanti di upcoming videos akan aku bahas lebih dalam lagi. Dan di deskripsi sudah aku cantumin timeline-nya, biar kalau kalian mau lompat ke poin tertentu bisa langsung klik aja. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, aku mau sharing sedikit mengenai pandangan aku tentang cryptocurrency ini. Cryptocurrency ini bisa dibilang masih baru ya. Dan wajar banget kalau kita skeptis mengenai hal yang baru. Tetapi, sering berjalannya waktu dengan adanya adaptasi, hal yang baru ini bisa menjadi sesuatu yang kita gunakan on a daily basis, yang digunakan sehari-hari. Oke, jadi hal utama yang menurut aku paling penting itu mental yang kuat. Karena crypto exchange ini bersifat 24/7 non-stop. Mau itu tanggal merah di Indonesia pun tetap berjalan marketnya. Dan ini sangat volatile banget, fluktuatif banget. Kalian bisa untung besar banget dalam waktu yang singkat, tapi juga bisa rugi dalam jumlah yang besar dalam waktu yang singkat. Nah, untuk menjaga kesehatan mental, aku akan membahas tentang 2 hal yang penting, yaitu fear dan greed, ketakutan dan keserakahan. Fear ini wajar banget ya, terutama kalau misalnya kalian dengar berita negatif mengenai koin yang kalian pegang. Ada aja yang bakal langsung panic selling, mereka cut loss untuk mengurangi kerugian, mengurangi resiko. Atau mungkin masih untung, tapi untungnya sedikit aja. Nah, dengan melakukan hal ini, mungkin kalian bisa kehilangan resiko rugi lebih banyak lagi. Tapi bisa saja kalian kehilangan potensi untung kalau misalnya kalian gak entry lagi. Apalagi kalau koin ini tuh emang berfundamental bagus. Jadi sebelum kita mengambil tindakan, perlu banget kita memahami kenapa sentimen negatif ini tuh mengerikan. Apa sih mengerikannya? Dan juga memahamin apakah dampaknya itu short term atau long term. Balik lagi juga ke fundamental coin itu. Terkadang penurunan harga itu juga bisa dipengaruhi oleh bandar. Di sini kita biasa sebut big whales. Dan bandar di kripto itu biasanya bukan satu orang, tetapi sekumpulan orang yang sengaja menjatuhkan harga agar mereka bisa beli lagi dengan harga yang lebih murah. Sekarang mengenai greedy. Wajar banget sih kita sebagai manusia memiliki keserakahan. Kalau seperti untuk mendapatkan 1 tick lebih tinggi saat menjual atau 1 tick lebih rendah saat ingin membeli. Dan perlu diketahui, sangat sulit banget untuk mendapatkan harga terendah dan tertinggi ini. Yang ada, kalau kita tidak bisa mengontrol greedy ini, trennya keburu berbalik arah dan kita gagal menjual atau membeli. Jadi greedy ini harus dikontrol bersama dengan fear. Menurut aku sendiri, greed dan fear ini bisa dikontrol dengan melakukan analisa, mencari berita, dan memahami situasi. Seorang investor cryptocurrency harus memiliki mental siap memegang koin ini dalam jangka waktu yang lama. Jadi kalau kalian memutuskan untuk invest, kalian analisa dulu dan kalau kalian yakin akan kegunaannya di masa depan, use case-nya, baru kalian masuk. Bisa dilihat dari development-nya, partnership-nya, komunitasnya. Jangan malah masuk ke koin yang bikin kalian gelisah, bikin kalian ngecekin terus pergerakan harganya, karena
keputusan untuk invest itu biar kita nggak usah ngabisin waktu ngeliatin grafik terus. Nah, kabar baiknya, cryptocurrency juga ada fitur seperti deposito, yaitu savings, staking, dan pool. Cara kerjanya itu sama dengan deposito, jadi jumlah koin kalian itu naik, dan bunganya juga cenderung lebih tinggi dibandingkan deposito biasa, deposito rupiah. Selain itu, dia juga ada yang fleksibel, sama ada yang ditentuin periode penyimpanannya berapa lama. Terus pembayaran bunganya juga ada yang per hari, ada yang per minggu, ada juga yang per bulan. Jadi ada banyak macam. Nah, kalau dari sisi trader, terkadang waktu trading bisa aja snap gitu loh. Tiba-tiba melakukan tindakan impulsif karena psikologisnya terpengaruhi. Nah, outcome dari tindakan itu bisa aja bagus dan bisa aja buruk. Tapi menurut aku daripada nanti waktu trading ngelakuin tindakan yang impulsif ini, tiba-tiba panic selling atau panic buying, lebih baik kita set up trading plan, tentuin target taking profitnya, dan tentuin kapan harus stop loss. Dan kalau udah ditentuin trading plan-nya, tentunya harus komitmen, diikutin. Kalau misalnya sama trading plan nggak komitmen, nanti gimana coba sama pasangan, ya nggak? Dan pastinya pengalaman itu guru terbaik. Aku sendiri pernah ngalamin crypto crash, di mana aset kriptoku tuh turun sampai 50% lebih, dan untungnya sih aku nggak cut loss ya, soalnya akhirnya kemarin itu ada yang sampai untung 100% lebih, dan bahkan ada yang sampai naik 10 kali lipat, itu di Dogecoin. Nah, yang kedua itu tentang uang dingin. Jadi uang dingin di situ tuh artinya bukan uang yang dibekuin ya. Jadi uang dingin itu uang yang nganggur, uang lebih, kalaupun hilang juga nggak bakal mengganggu kehidupan sehari-hari kalian. Jadi maksudnya kalian masih tetap bisa memenuhi kebutuhan pokok kalian, walaupun duit sejumlah sekian ini tidak ada. Jadi ini disesuaikan aja sama kondisi keuangan kalian. Aku sendiri waktu tahun 2019 juga mulai kecil, cuma 1 juta doang. Dan tentunya jadi jangan pakai uang panas. Uang panas maksudnya tuh kayak uang tabungan untuk kuliah, uang arisan, dan sebagainya. Aku ngomong kayak gini karena kripto itu emang high risk high gain. Jangan karena tergiur profitnya jadi all in. Aku juga saranin buat diversifikasi ke instrumen lain seperti reksadana, deposito, peer-to-peer lending juga boleh dicoba, dan saham. Nah, yang ketiga ini tentunya harus kalian punya dong untuk bisa jual beli cryptocurrency, yaitu akun di exchange. Di sini aku akan jelasin 3 exchange yang pernah aku pakai, kelebihan kekurangannya, dan tentunya ini semua bisa kalian tinggal download di Play Store atau di App Store. Dan sebelum aku lanjut, aku mau jelasin 2 istilah, itu maker dan taker. Maker itu kalau kita pasang order yang tidak akan langsung dipenuhi, sedangkan taker itu kalau kita instant buy atau instant sell. Karena di sini aku juga mau ngejelasin fee tradingnya bisa berbeda untuk maker dan taker. Exchange pertama yang aku pakai itu Indodax. Nah, di sini buat deposit IDR-nya tuh gampang banget. Biasa aku tuh pakai voucher. Kalau voucher itu biasa fee-nya itu 0 atau biasa cuma beberapa ratus perak, di bawah 1.000, tergantung siapa yang nyediain vouchernya. Terus untuk fee tradingnya sebagai market maker itu nggak ada fee trading, tapi untuk market taker fee-nya itu 0,3%. Nah, sayangnya kekurangannya itu kalau kita mau withdraw IDR-nya ke rekening kita, fee-nya itu bisa dibilang cukup mahal, yaitu 0,5% atau minimal 25.000. Dan itu alasan kenapa aku nggak withdraw IDR di Indodax. Akhirnya aku pindah ke toko kripto. Toko kripto ini untuk deposit IDR-nya itu juga gampang, tapi paling kalau misalnya kalian tidak menggunakan Bank Permata atau Mandiri akan kena bank transfer, kecuali bank kalian ada kuota gratis biaya transfer antar bank, seperti Genius misalnya. Nah, terus buat withdrawnya juga murah banget, cuma 5.000, dan ini proses juga lumayan cepat. Mungkin kalau dibandingin dengan Indodax, dia ada fee trade untuk maker dan takernya sebesar 0,1%. Nah, alasan aku juga akhirnya pindah ke toko kripto selain withdraw fee-nya Indodax yang mahal, itu
karena koin di toko kripto ini jauh lebih lengkap dibanding Indodax, dan toko kripto ini juga powered by Binance. Nah, tapi toko kripto itu juga nggak cukup karena Binance itu memiliki cryptocurrency yang jauh lebih lengkap dan bisa dibilang paling lengkap dibandingin exchange manapun. Jadi akhirnya aku juga pakai Binance. Di sini sistem trade fee-nya juga sama seperti toko kripto, cuman kalau kalian punya BNB, itu fee trade-nya akan lebih murah, dan yang dipakai untuk trading fee-nya itu BNB kalian. Jadi nanti BNB kalian yang akan berkurang untuk trading fee-nya. Terkadang dia juga suka ada event di mana kalau tradingnya pakai BUSD atau Binance USD itu bebas dari trading fee. Nah, untuk withdraw IDR atau deposit IDR dari Binance sendiri itu ada fitur P2P. Jadi kita bisa ngejual kripto langsung jadi IDR dan dibayar melalui rekening, atau membeli cryptocurrency lewat debit, jadi lewat transfer rekening. Kekurangannya pakai P2P adalah terkadang harganya itu bisa lebih mahal dibandingkan harga di market, dan juga kalau kita jual butuh waktu sampai ada yang mau beli di tempat kita. Nah, jadi biasa aku itu transfer dari toko kripto untuk mau depositnya atau untuk withdrawnya. Jadi sering transfer antara wallet di Binance dan wallet di toko kripto juga. Dan bagusnya toko kripto dan Binance ini, dia juga ada program referral. Jadi aku ada taruh referral aku di deskripsi biar kalian yang daftar dengan kode referral aku dapat diskon 10% dari trading fee-nya. Nah, yang keempat, aku mau bahas tactical analysis. Mau ngejelasin secara singkat aja tentang indikator yang biasa aku pakai biar minimal kalian ngerti dasarnya. Jadi aku biasa ngelihat MACD, RSI, dan volume. Jadi RSI ini singkatan dari Relative Strength Index. Ini itu ngebantu banget untuk mengenali kondisi pasar, apakah itu overbought atau oversold. Overbought atau jual beli itu kondisi di mana RSI-nya biasa di atas 70, dan ini tuh waktu yang tepat untuk taking profit. Kalau oversold itu biasanya di bawah 30, dan ini waktu yang tepat untuk beli. Kalau lagi ada sentimen positif atau negatif yang sangat kuat, biasanya RSI ini dalam kondisi oversold atau overbought secara berkelanjutan. Nah, terkadang dari RSI ini juga bisa nunjukin kita pattern yang tidak muncul di price chart-nya seperti double bottom atau double top. Selanjutnya aku mau ngejelasin tentang MACD atau MACD. Jadi itu tuh singkatan dari Moving Average Convergence Divergence. Nah, kelebihannya itu di titik-titik crossover-nya. Jadi dengan MACD ini kita bisa ngelihat perubahan arah tren. Nah, berdasarkan pengalaman aku sendiri, biasa MACD itu grafiknya itu seperti bukit dan lembah. Jadi kayak ada titik puncak dan titik terendahnya. Jadi biasanya aku nentuin dia tuh udah berada di puncak bearish atau bullishnya, atau bisa dibilang puncak kenaikan harganya atau koreksi harganya itu kalau puncak atau lembahnya itu udah kayak setengah jadi. Nah, garis-garis moving average ini juga bisa ngebantu untuk menentukan resistance dan support. Dan garis-garis ini juga berbeda-beda tergantung time frame yang dipilih. Jadi disesuaikan aja time frame-nya dengan kebutuhannya, misalnya periode tradingnya. Nah, yang terakhir mengenai volume, aku mau ngejelasin relasi antara volume dengan harga. Jadi, kenaikan atau penurunan harga itu akan lebih signifikan jika diiringi dengan volume yang besar juga. Dan volume ini juga bisa dibandingkan dengan volume rata-rata trading di saat itu. Contoh kasusnya itu seperti kemarin saat PancakeSwap kena serangan DNS hijack, harganya itu turun dengan volume yang besar. Tetapi saat PancakeSwap ini peringkatnya naik, bahkan sepertinya sempat mengalahkan Uniswap, harganya itu naik dengan volume yang besar-besaran. Nah, kalau harga suatu koin mengalami penurunan atau koreksi dalam volume yang sedikit, itu tuh wajar banget, dan itu artinya trennya juga masih bullish. Tapi kalau misalnya sebaliknya,
kenaikan harga suatu koin itu didorong dari volume yang sedikit, bisa dibilang trennya itu lagi bearish. Terlepas dari technical analysis ini, kita harus ingat kalau market itu tidak pasti, uncertainty-nya tinggi banget, dan berita komunitasnya serta hype suatu koin itu juga bisa pengaruh ke harga. Cryptocurrency sendiri itu ada yang jumlah supply koinnya itu terbatas dan ada juga yang supply-nya itu unlimited. Terkadang orang lebih prefer masuk ke koin yang limited supply karena di sini hukum supply dan demand itu bisa lebih berpengaruh dibandingin ke koin yang supply-nya unlimited. Nah, salah satu jenis cryptocurrency yang unlimited supply itu Dogecoin. Dogecoin ini juga salah satu meme coin yang paling terkenal. Tapi terlepas dia itu unlimited coin, terkadang harganya bisa tiba-tiba naik tinggi banget karena suatu komunitas atau karena pengaruh dari Twitter. Itu tweet dari Elon Musk. Aku sendiri juga masih megang Dogecoin karena emang koinnya juga lucu dan siapa tahu nanti bisa naik lagi. Dan ini aku hold, aku masukin ke savings yang ada di Binance. Kalau nggak salah bunganya 5% per tahunnya. Nah, yang terakhir ini yang optional itu skill berbahasa Inggris. Jadi aku ngomong ini tuh salah satu yang perlu dipersiapin, tapi nggak wajib banget ya, karena banyak banget YouTuber asing yang suka ngebahas tentang cryptocurrency, price prediction-nya, technical analysis-nya, dan tutorial juga dalam bahasa Inggris. Karena juga bahasa Inggris salah satu bahasa nomor 1 internasional kan. Dan di Twitter official suatu koin juga biasa update developmentnya dalam bahasa Inggris. Terus kebanyakan news tentang kripto juga bahasa Inggris. Dan biasa komunitas globalnya mereka berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Walaupun biasa di komunitas Telegram ini juga ada grup khusus komunitas Indonesianya. Jadi kalau kalian punya skill berbahasa Inggris ini bisa sangat menguntungkan, sangat beneficial untuk pribadi dan juga bisa untuk dunia kerja, untuk mendapatkan informasi lebih banyak lagi, lebih luas lagi. Tapi kalau misalnya saat ini kalian belum termotivasi atau mungkin lagi belum ada waktu untuk belajar bahasa Inggris lebih dalam, juga nggak apa-apa soalnya walaupun jumlahnya nggak sebanyak orang-orang dari luar negeri, tetapi di Indo ini juga masih ada orang-orang yang suka nge-update sharing tentang cryptocurrency seperti Kapten Saham 707 yang sekarang juga dikenal sebagai Kapten Crypto 707 dan channel YouTube-nya Cryptoist TV. Dan di Telegram tuh ada banyak grup, ada banyak channel komunitas juga yang suka ngebahas tentang cryptocurrency. Sebagai penutup, aku mau ingetin rekomendasi dari teman, dari influencer itu jangan langsung diikutin. Selalu ngelakuin research dulu sendiri. Soalnya belum tentu rekomendasinya itu pasti untung ya. Karena kan market itu sangat tidak pasti. Orang-orang pasti sharing berdasarkan keyakinan dan hasil analisa dia. Dan kalau emang dia yakin ya pasti dia beli kan. Dan dia sharing juga gak maksa kalian untuk beli. Uang kalian, keputusan di tangan kalian, untung rugi juga kalian yang ngerasain. Jadi tetap lakuin riset dan ingat untuk selalu pakai uang dingin. Jadi semisalnya amit-amit rugi, ya kalian gak bakal kayak pusing-pusing banget lah ya. Mungkin untuk nextnya aku bakal bahas topik NFT lagi. Semoga video ini bermanfaat dan kalau misalnya ada pertanyaan, mau sharing, ada info tambahan yang ingin disampaikan, ada yang mau dikoreksi, silahkan taruh di kolom komentar. Thank you for watching. Bye-bye.